Sejak kecil dulu, kita pasti sudah dikenalkan dengan kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan untuk disimpan di dalam celengan. Iya, pada saat kecil kita itu memiliki berbagai motivasi untuk menabung, mulai dari membeli peralatan sekolah, mainan, hingga sepeda. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, beberapa orang justru mulai kehilangan kebiasaan baik ini. Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit atau jasa peminjaman uang bahkan mendorong penggunaan uang yang kurang bijak ternyata. Dan menginjak dewasa, kita pasti akan memiliki banyak kewajiban dan juga keinginan. Keinginan dan kewajiban ini bisa terpenuhi jika kita bisa menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video kali ini aku hadir dengan tujuan dan juga manfaat menabung. Nah, biasanya nih ya, kita kadang bingung kita itu nabung buat apa gitu ya. Kita nabung nyimpan uang di celengan, terus tujuannya buat apa? Alhasil uang yang kita simpan atau dana yang kita simpan di ATM atau di celengan, kalau emang gak ada tujuannya, kita ngambil aja, nanti aja ditabung, kan kayak biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau kita bisa menetapkan tujuannya untuk apa, insya Allah semua dana atau semua uang yang kita celeng atau kita tabung itu pasti nggak bakal tersentuh atau kita bakal bongkar ketika tujuan kita atau goal kita sudah tercapai. Nah, di sini jika teman-teman perlu atau pengen inspirasi atau motivasi menabung itu untuk apa, di sini aku bakal kasih 10 tujuan dan manfaat menabung itu. Tapi sambil sharing ke teman-teman semuanya, aku juga sambil nulis ini ada metode menabung dengan nominal ternyaman dan juga sesuai kemampuan kita. Tujuan dan manfaat menabung yang pertama yaitu untuk kebutuhan mendadak. Iya, beberapa hal dalam hidup memang bisa kita rencanakan, namun beberapa lainnya bisa datang tiba-tiba sebagai keadaan darurat. Hal-hal seperti kecelakaan atau bisa jadi beberapa hal yang terjadi dalam rumah, seperti ada kerusakan-kerusakan yang juga membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu ya. Hal ini tuh akan semakin membuat kita bingung jika kita tidak memiliki tabungan. Ada banyak opsi untuk mendapatkan uang dalam keadaan mendesak seperti pinjaman atau kita bisa menjual barang berharga yang kita miliki. Namun dana-dana tersebut sulit untuk cair dalam waktu yang cepat. Yang kedua yaitu bertahan saat tidak bekerja. Ada banyak kondisi yang mendorong ketidakstabilan ekonomi. Contohnya adalah kemarinnya pandemi COVID-19. Kita berkaca dari COVID kemarin. Kondisi krisis ini juga bisa memberi dampak langsung pada kondisi ekonomimu secara langsung ya. Khususnya ketika perusahaan tempat kita kerja merumahkan karyawannya. Nah, di sini tabungan akan sangat membantu kita untuk bertahan hidup di situasi seperti ini. Jika kita menyiapkan beberapa uang untuk ditabung, maka kita bisa mencari pekerjaan atau peluang baru dengan lebih tenang. Tips yang ketiga yaitu ketenangan dan juga rasa aman. Ada perasaan tenang ketika kita memiliki tabungan yang cukup, baik itu untuk dana darurat atau kita akan gunakan untuk sebagai dana bersenang-senang. Kita mungkin perlu sedikit berhemat agar tak perlu was-was di kemudian hari. Yang keempat yaitu mengurangi hutang. Ada banyak alasan untuk menabung ya, salah satunya adalah membatasi jumlah hutang. Menabung di hari ini akan mengurangi kemungkinan untuk berhutang di saat keadaan mendesak. Menabung itu akan sangat menguntungkan karena kita tidak perlu membayar bunga dari pinjaman karena kebutuhan yang mendadak. Nah, ini yang kelima nih teman-teman, biaya liburan. Siapa sih yang gak pengen, siapa sih yang gak hobi liburan atau yang suka banget melakukan traveling ya. Menabung itu sangat wajib hukumnya karena hobi yang satu ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, meski ini bukan hobi utama kita, namun kita bisa menjadikannya motivasi menabung ya. Karena bisa saja karena merasa lelah setelah bekerja dalam waktu yang lama, jadi kita butuh refreshing, kita butuh piknik, kita butuh liburan, dan semuanya butuh duit. Oke, lanjut yang keenam ya, dana melanjutkan pendidikan. Jika ada teman-teman yang masih tertarik untuk melanjutkan pendidikan, maka kita perlu mempersiapkannya dari sekarang ya. Hal ini sangat penting terlebih jika memang pendidikan lanjut bisa menunjang penambahan kompetensi di bidang karir kita. Tips yang ketujuh yaitu
yaitu mempercepat membeli hunian atau rumah. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku pun saat ini sedang menabung untuk bisa mempercepat menyelesaikan pembangunan rumah ya teman-teman. Buat sebagian orang, membeli rumah menjadi impian banyak orang ya. Meski kini rumah itu memiliki harga yang tinggi dan juga membuat pembelian rumah itu untuk sulit dicapai. Dan sekarang salah satu cara untuk memiliki hunian adalah dengan menyicilnya. Namun biasanya nih kita harus memiliki uang muka dulu. Biasanya uang muka ini adalah yang mengharuskan kita itu perlu menabung lebih banyak. Nah, jika kita sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar uang muka, artinya kita bisa selangkah lebih dekat dengan rumah impian kita. Benar nggak? Yang berikutnya yaitu biaya pernikahan. Ayo, siapa yang mau ada niat melangsungkan pernikahan di tahun 2022? Aku doain dari sini ya, semoga niat baiknya itu bisa segera terwujud. Dan masalah finansial sama aja ya teman-teman. Banyak dari kita kalau misalkan mau bikin acara itu menginginkan pesta pernikahan yang wah ya, yang meriah dan juga bisa dikenang seumur hidup. Nah, terkadang beberapa konsep pesta pernikahan impian itu memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, untuk mewujudkannya jangan sampai kita menggunakan uang hasil pinjaman atau hutang ya. Oleh karena itu, pernikahan bisa juga menjadi salah satu motivasi untuk kita bisa menabung. Motivasi yang berikutnya yaitu membeli kendaraan. Nah, di sini memiliki kendaraan pribadi akan memudahkan mobilisasi kita. Nah, selain itu juga kendaraan pribadi menjadi kebanggaan tersendiri nih bagi sebagian orang. Dengan menabung, kita akan banyak memiliki uang muka yang lebih banyak, bahkan bisa membelinya tanpa menyicil sehingga harga mobil itu jauh lebih murah. Motivasi yang terakhir yaitu dana pensiun. Nah, selain kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, menabung juga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Salah satunya adalah dana pensiun. Saat kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dan juga dana darurat, kita bisa menabung untuk kebutuhan yang satu ini ya. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan karena uang pensiun tidak selalu melengkapi kebutuhan. Kalian pernah dengar gak sih istilahnya jebakan sandwich generation? Nah, jebakan sandwich generation umumnya itu mulai terasa bagi para milenial yang baru berkeluarga. Sebagian besar orang yang sedang berada pada usia produktif ini biasanya harus menanggung biaya hidup anak-anak sekaligus orang tuanya yang tak lagi produktif. Bahkan ada juga yang harus menanggung kehidupan keluarga lainnya seperti adik, kakak, paman, bibi, dan juga kerabat lainnya. Nah, ini sejumlah riset menunjukkan bahwa produktivitas dan pendapatan seseorang umumnya mencapai titik tertinggi pada rentang usia 30 sampai dengan 50 tahun. Nah, kemudian produktivitas dan pendapatan akan menurun atau negatif setelah usia pensiun sekitar 55 tahun ke atas. Secara umum, faktor penyebab munculnya sandwich generation adalah kegagalan orang tua dalam mengelola finansialnya. Nah, hal ini sangat bisa dimengerti karena edukasi terkait pengelolaan dan perencanaan finansial bagi orang tua itu tentu tak segencar dan semudah sekarang ya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman harus sudah bisa mempersiapkan diri untuk masa tua nanti. Nah, itulah beberapa manfaat menabung yang bisa teman-teman simak, yang bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk menabung. Buat apa? Semoga Nah, di sini teman-teman yang sudah aku tulis, di sini ada menabung dengan nominal ternyaman dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan untuk menabung. Yang pertama ada 2.000, ada 5.000, 10.000 sampai dengan 200.000. Ini dikali 30 hari ya. Jadi setiap hari kalian harus bisa menyisihkan dengan nominal yang sudah kalian tentukan. Dan di kolom sebelahnya juga ada total kalau 1 bulan terkumpulnya, kalau misalkan nabungnya 2.000 berarti 1 bulan terkumpulnya 60.000. Kalau 6 bulan terkumpulnya 360 dan total 1 tahun 720.000. Sama dengan 5.000 seperti itu, 1 bulan terkumpul sekian, 6 bulan terkumpul sekian dan 1 tahun terkumpul sekian. Bebas ya teman-teman mau pilih
angka yang berapa yang sesuai dengan kemampuan kalian semuanya. Jangan paksakan. Yang penting di sini mau besar mau kecil, kalian tetap harus bisa konsisten. Insya Allah segala niat baik kita, kalau kita nggak disiplin itu nggak bakalan bisa terbentuk. Walaupun bentuknya kecil, tapi kalau kita konsisten setiap hari, insya Allah hasilnya akan berdampak besar bagi kehidupan kita nanti. Teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan di ujung video ini. Jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.